Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam namo buddhaya. Selamat pagi untuk Ibu Zunaida selaku tutor dalam diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh rekan-rekan saya sesama mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, NIM 0452414868 UPBJJ Denpasar, Prodi S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan bagaimana itu new normal dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Mengapa hal ini sangat penting untuk dibahas dan disampaikan? Hal tersebut karena untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai masyarakat Indonesia guna mendukung percepatan pemulihan untuk bangsa dan negara. Untuk memulai pembahasan ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang dikelompokkan dalam keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Ketika virus ini menyerang dan menjangkiti manusia maupun hewan, virus ini akan menyerang dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan yang dapat berdampak dan memberikan gejala ringan seperti flu biasa, hingga penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat yang biasa kita sebut sebagai SARS. Lalu setelah kita mengetahui apa itu COVID-19, kita patut mengetahui gejala-gejala orang yang terkena COVID-19. Gejala umum pada COVID-19 yaitu seperti demam dengan suhu 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika terdapat orang di sekitar Anda yang selama 14 hari sebelum gejala tersebut muncul, orang tersebut sempat melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit dengan COVID-19 atau keluar negeri di mana negeri tersebut dengan presentase COVID-19 yang cukup tinggi, atau sempat melakukan kontak yang cukup dekat dengan orang yang terjangkit COVID-19, maka orang tersebut perlu melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosanya lebih lanjut dan lebih pasti. Lalu kenapa kita patut waspada terhadap virus COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk seperti pilek, seperti sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% dari kasus tersebut dapat pulih tanpa perlu melakukan perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang cukup parah, seperti disertai dengan pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap walaupun angka kematian penyakit ini masih cukup rendah, yaitu sekitar 3%. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung atau mungkin penyakit akut lainnya, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit lebih parah oleh COVID-19 tersebut. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus yang telah dikonfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana proses seseorang dapat terjangkit dengan virus COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi virus ini dari penderita COVID-19 lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin atau berbicara. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda-benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkombinasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, menyentuh hidung, atau menyentuh mulut yang biasa kita sebut ketiga tersebut dengan segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi dengan virus COVID-19. Atau biasa juga, seseorang terinfeksi virus COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita lainnya. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dengan orang-orang lainnya atau dengan orang yang terjangkit virus COVID-19. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama pastinya COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda, karena hal tersebut tergantung oleh berbagai macam faktor, salah satunya seperti suhu, kelembaban, lingkungan. Lalu selanjutnya, namun untuk mengurangi hal-hal tersebut, kita dapat menanggulanginya dengan penggunaan desinfektan sederhana, yang dimana desinfektan tersebut dapat membunuh virus sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi, dan untuk saat ini berdasarkan penelitian COVID-19 tidak dapat menyebar melalui udara. Lalu bagaimana dengan vaksin virus COVID-19?
Dewasa ini kita patut bersyukur karena virus COVID-19 tersebut telah ditemukan vaksinnya. Keenam, vaksin yang lebih dahulu digunakan di Indonesia yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Vaksin yang disediakan ini merupakan vaksin yang sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Platform yang digunakan berbeda-beda, yaitu salah satunya infected virus berbasis RNA, viral vector, dan subunit protein. Setelah mengetahui dan mengenal virus COVID-19 secara umum, mari kita melanjutkannya terhadap pembahasan new normal. Profesor Wiku menjelaskan bahwa kehidupan dapat kembali normal setelah vaksin itu ditemukan dan dapat dipakai sebagai penangkal virus corona jenis baru itu, di mana vaksin tersebut baru ditemukan dan disebarkan pertama kepada petugas medis dan bertahap kepada masyarakat secara umum. Transformasi ini dapat untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus-menerus ke depannya sampai tertemunya vaksin COVID-19 ini. Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi kunci dan optimisme dalam menghadapi COVID-19 ini, yakni tetap menjalankan kehidupan sehari-hari ditambah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah atau didefinisikan sebagai new normal. Protokol-protokol yang dapat dilaksanakan oleh warga negara dan masyarakat antara lain seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Demi percepatan pemulihan dan pencegahan penyebaran virus tersebut, diharapkan seluruh bagian masyarakat mau dan tertib untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut. Dan selanjutnya untuk kegiatan vaksinasi yang dibantu dan dibiayai oleh pemerintah agar masyarakat bersedia dan secara tertib melakukannya sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena selain untuk memberikan kekebalan terhadap virus tersebut, hal tersebut juga untuk percepatan pemulihan ekonomi. Dapat kita sadari juga sekarang vaksin ini kemudian sering dijadikan sebagai syarat-syarat administrasi dalam setiap berkegiatan oleh masyarakat. Dalam hal pengurangan mobilitas di luar rumah dan pengurangan kerumunan, pemerintah juga membuat apa yang kita ketahui sebagai pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB, yang hingga saat ini masih diterapkan dan diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Penerapan PSBB tersebut berlaku bagi seluruh kalangan umum dan tanpa pengecualian. Dalam peraturan PSBB telah disebutkan bahwa mereka yang direstui keluar batas wilayah tertentu adalah bagi yang mengantongi surat izin dinas dari atasan. Selain itu, juga mereka yang sedang ditimpa kemalangan harus menyertakan beberapa dokumen yang disyaratkan. Dan untuk agar PSBB ini tidak menjadi penghambat kegiatan masyarakat dalam bekerja dan bahkan kegiatan belajar mengajar untuk murid, hal tersebut akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berbasis daring atau online. Dan dengan adanya new normal ini, kita akan merasakan transformasi yang cukup besar dalam bagaimana kita berkegiatan sehari-hari. Namun dapat kita sadari juga, dengan melaksanakan new normal akan memaksa dan membantu kita menuju industri yang lebih maju dan berbasis internet, mengurangi penyebaran COVID-19, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap higienitas, dan lebih mawas terhadap kesehatan jasmani dan rohani individunya. Baiklah, sekian presentasi saya tentang COVID-19 dan hubungannya dengan new normal. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.